Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan sana pandangan. Kita Basobok Bali di edisi 22 April 2026 kini kok di program Jendela Keluarga. Dan untuk edisi hari ini dan sana pandangan kita akan berbicara mengenai ketahanan pangan nih. Karena ini bisa dibilang menjadi salah satu fokus utama pemerintah juga, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ada perubahan iklim sekarang, ada kenaikan harga bahan pokok, sampai juga ketergantungan pada pasokan luar daerah. Jadi ketahanan pangan ini tidak hanya sebenarnya urusan negara saja, tapi itu juga sangat bergantung pada peran keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Apalagi kita di Sumatera Barat ini potensinya luar biasa. Nah, ini akan coba kita bahas dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 4 RRI Padang. Ada Ibu Dr. Wirda Ningsi MSI yang merupakan penulis buku keluarga, Ketua Pusat Riset Kearifan Lokal Sumatera Barat dari Universitas Negeri Padang, dan juga beliau ini dosen antropologi keluarga dari Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wirda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Wirda? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan berbincang mengenai ketahanan pangan ya Bu Wirda ya. Ini satu hal yang menarik karena juga di Minangkabau ada nilai-nilai unik tersendiri yang barangkali itu bisa dimanfaatkan juga berkaitan dengan ketahanan pangan ini sendiri. Tapi sebenarnya apa sih Bu Wir yang dimaksud dengan ketahanan pangan dalam konteks keluarga di Minangkabau ini? Ya, satu. Jadi kita kan akhir-akhir ini sangat bicara ketahanan pangan keluarga, ketahanan pangan isu-isunya. Nah, kalau maka nggak salah juga kita apa sih sebenarnya prinsip-prinsip ketahanan pangan dalam keluarga, dalam artian keluarga Minangkabau, dalam artian kita coba menggali prinsip-prinsip hidup bagi keluarga Minangkabau itu dalam membangun ketahanan pangannya. Jadi keluarga Minangkabau itu kan keluarga yang yang merupakan keluarga luas. Betul. Dia hidupnya prinsipnya itu tolong menolong, saling kebersamaan dan sebagainya. Nah, di rumah Gadang itu ada beberapa keluarga. Iya. Mereka hidup komunal gitu. Nah, dalam kehidupan mereka komunal itu mereka hidup dalam berusaha membangun sebuah ketahanan pangan bersama. Jadi prinsipnya ada ketahanan pangan itu dibagi itu kan ada mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, kemudian mampu melakukan tabungan gitu, saving, kemudian yang ketiga mampu melakukan kepedulian untuk orang banyak. Jadi berbagi tiga prinsip itu. Okay. Jadi yang kita bahas yang pertama dulu bahwa mandiri. Orang keluarga Minangkabau itu punya prinsip harus mandiri dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, mandiri dalam pemenuhan kebutuhan itu adalah kita tidak bergantung kepada orang luar. Kita bisa melakukan proses-proses adaptasi dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Strategi pertama yang mereka lakukan adalah rumah sekitar rumah itu adalah yang ada kebun. Pemenuhan kebutuhan dapur. Jadi apakah kebunnya sayur-sayuran, kebunnya ada makanan-makanan kacang, makanan dan sebagainya, ada terung cabai dan sampai kepada kebutuhan bumbu. Pasti ada bumbu di sekitar rumah orang keluarga Minangkabau. Kalau kemudian ada sayur-sayuran, kacang panjang atau kacang duduk gitu ya, kacang yang apa, kemudian kacang tanah juga ada yang ditanam, jagung dan sebagainya. Pokoknya di sekitar rumah itu yang kalau bahasanya umumnya nasional kebun, tapi kalau bahasa lokalnya para. Iya betul. Para. Ada para gitu. Nah, kemudian di sisi ada para itu pasti ada juga tumbuhan tanaman obat-obatan. Itu pasti mereka tanam juga, apa kumis kucing, ya, apa namanya daun sirih. Semua itu ditanam semua. Nah, di sekitar para juga ada beberapa, ada kolam tabe, bahasa tabe. Tabe itu juga menjadi sesuatu yang menjadi prinsip ada di rumah Sumatera Gadang, yaitu kebutuhan hewani, ikan, kambing, misalnya ayam dan sebagainya, bebek itu kan menjadi sebuah peliharaan di sekitar rumah Gadang. Nah,
Jadi beberapa langkah ke jauh depan ada sawah, ada sawah untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, jadi prinsipnya adalah penuhi kebutuhan itu sendiri dengan menyediakan alam di apa yang di sekitar. Nah, ketika sudah mau memasak, mereka juga melakukan proses adaptasi. Jadi mereka akan memasak apa yang ada menjadi kebutuhan, apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau memang banyak kelapa, cerita kenapa ada randang daun, kenapa macam-macam randang. Itu kan menyesuaikan dengan situasi sumber daya alam fisik yang ada di sekitar rumah. Betul. Termasuk randang daun gitu kan, ada randang-randang kan banyak. Randang pakis ya. Randang pakis, ada randang cuubi, ada randang daun aka, ada randang lokan, ada randang jengkol, yang semuanya itu kan proses dari adaptasi yang dia lakukan dari sumber daya alam yang ada. Nah, maka apa yang di sekitarnya itu dia akan olah, mulai dari kalau dia punya memang banyak pohon jengkol gitu kan, olahannya banyak ya. Kalio jengkol, kerupuk jengkol, jengkol balado gitu, sampai banyak yang diolah seperti itulah. Jadi kalau mereka punya singkong, singkongnya diolah belape, ada singkong dari keripik, ada singkong diapain, semuanya didaya gunakan. Kalau randang yang ada di misalnya karena randang misalnya, apa yang dibikin misalnya kalau orang Payakumbuh kan banyak rumah sekitarnya itu banyak kelapa, maka mungkin kelapanya itu lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi prinsipnya apa? Makanan yang mereka bikin itu juga makanan yang proses membangun kemandirian tadi. Betul. Nah, di produksinya kita memproduksi sesuatu kekuatan-kekuatan kita yang kita miliki. Nah, sehingganya kita tidak memiliki ketergantungan kepada dunia luar. Kita buat untuk melakukan sebuah hal yang tahan lama juga punya strategi. Bagaimana kita randang yang bisa dimakan dalam 6 bulan. Nah, jadi kan sangat ada kecerdasan daripada keluarga dalam membangun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang untuk jangka panjangnya juga ada, yang jangka pendeknya juga ada. Membikin makanannya sehingganya memang mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan hidup. Dan mereka juga saving gitu. Padi itu disimpan ada kalau ada yang disimpannya di bawah kasur, di bawah tempat tidur kan, ada kolong tapi ada juga rangkiang gitu. Di rangkiang di rangkiang tuh ada 3 rangkiang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ada rangkiang untuk jangka panjang, ada rangkiang yang untuk berbagi kepada orang banyak. Jadi prinsip hidupnya seperti itu. Jadi berusaha memenuhi kebutuhan, juga berpikir jangka panjang gimana, kemudian juga bagaimana berbagi ke orang lain. Nah, itu prinsipnya pemenuhan kebutuhan dari ketahanan pangan. Jadi membangun ketergantungan dengan dunia luar itu sangat diminimal gitu. Bukan berarti ditutup juga Bukan ya, Bu ditutup. ya? Mereka juga ada produk yang pasti mereka jual, ada juga, tapi nggak jual habis, tapi juga penuhi kebutuhan kita juga. Yang utama di-save dulu ya. Kemudian ada juga yang dijual. Itu sebenarnya prinsip kita bernegara. Kita punya sumber daya alam yang banyak. Bagaimana menggunakan sumber daya alam itu untuk pemenuhan kebutuhan kita. Penduduk kita terpenuhi kebutuhannya. Kemudian kalau baru diekspor. Nah sekarang kan agak terbalik ini. Diekspor keluar, lalu sebenarnya ada teknologi yang harus kita olah gitu. Misalnya orang kayak pisang, pisang atau buah-buahan. Buah-buahan itu kan kalau bagusnya kan dimakan langsung, tapi karena orang nggak punya dikalengin. Nah itu kan orang dunia luar membeli pisang buah-buahan kita, lalu mereka kalengin, lalu dijual ke kita. Kita beli punya kita lagi sebenarnya. Beli kita. Nah seharusnya bukan begitu kalau kita kemandirian. Pisang harusnya buah-buahan yang kita sudah kita penuhi kebutuhan pokoknya kita, semua penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dengan harga yang pas. Lalu yang berlebih itu kita olah, kita yang olah, jangan dunia luar.
Oke. Nah, jadi kita yang mengolah, kita olah sehingganya makanan itu jadi tahan lama. Sebenarnya secara kearifan ada cara-cara kita untuk membuat makanan yang tahan lama. Nah, kita pun bisa. Nah, tapi kita kan melupakan itu proses memproduksi makanan-makanan yang bagus itu kita akhirnya anak-anak kita kan lihat sekarang maunya instan. Iya. Harusnya istilahnya kalau yang membutuhkan pangannya kita belajar juga memproduksi. Oke. Memproduksi. Nah, harusnya di dalam keluarga itu selain memenuhi kebutuhan sekitarnya, keluarga juga mengajarkan misalnya atau menyiapkan generasi mudanya mampu mengolah makanan yang ada di rumah itu gitu. Nah, sehingganya kalau dikaitkan di negara, generasi kita yang harus mengolah makanan itu sehingganya kita tidak bergantung dengan dunia luar. Kan sangat. Nah, kadang-kadang di dalam pengolahan itu kita pun juga harus berpikir gimana kita cara menggunakan. Nah, persoalannya di kita hilangnya ketahanan pangan di kita tuh di proses produksinya kita nggak melakukan dunia luar. Ada walaupun kita melakukan produksi, ada alat yang ketergantungan kita misalnya zat pengawet atau zat apa kita lupa butuh lagi kita. Gitu ya, Sehingganya kita mau mengalami ketergantungan. Nah, ini kalau itu kan dikaitkan ke soal yang lebih makro. Nah, kalau soal mikro yang tadi prinsipnya itu. Jadi sebuah ketahanan pangan itu mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari kita secara mandiri, mampu mengolahnya, mampu memproduksinya, juga mampu melakukan simpanan dan juga mampu menolong orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita di sekitar kita. Wah, luar biasa nih. Kalau prinsip-prinsip ini benar-benar dipegang kayaknya bakal aman juga ya Bu Wir ya. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan lokal kita dulu ya Bu Wir. Keluarga di konteks terkecil di rumah dulu itu sudah terpenuhi. Iya, makanya kita lihat kalau ini nih ambil kasus dulu Sumatera Barat atau Minang ya. Kita nggak pernah ngeliatin orang miskin. Nggak ada. Misalnya karena memang mau padi, mau makan beras ada padi, mau makan ikan ada di tabe, kemudian ada mau makan ayam ada ikan, ada cabai nggak ada yang belinya mungkin tinggal minyak pun mungkin kita bisa juga ngolah dari kelapa, bisa apapun bisa kita sumber daya alam kita bisa ngolah. Cuma kita pola hidup kita pun akan berubah semuanya kita mungkin sudah masuk dunia kota, tapi prinsip-prinsip itu harus diajarkan kepada diri kita bahwa kita harus membangun ketahanan keluarga kita. Nah, itu harus ditransmisikan kepada anak-anak. Maka kalau di anak-anak sekarang kan instan. Iya, nah, itu karena perkembangan teknologi juga kan Bu Wir, kita disediakan sesuatu yang mempermudah, bahkan sangat mempermudah, jadi kita nggak ikut mikir prosesnya, nggak ikut mikir bagaimana itu bisa terwujud ya Bu Wir. Nah, itu akan mempersulit kita juga untuk mewujudkan regenerasi berikutnya yang juga paham dengan ketahanan pangan ini ya Bu Wir. Iya. Ini jadi satu tantangan juga. Itu yang tantangan di keluarga. Jadi misalnya harusnya sekarang itu kita mengajarkan ke anak kita, jangan sampai kita nggak mengajarkan bagaimana proses mengolah makanan. Berarti dilibatkan juga dalam setiap proses. Misalnya kita kalau dapat kita kecil-kecilan lah membangun apa yang bisa disediakan di sekitar rumah kita. Disediakan misalnya kita mau kangkung bisa ditanam sedikit, kangkung. Ditanam jahe sedikit, ditanam sedikit-sedikit. Jadi nggak serba beli gitu. Kemudian pas memasaknya olah sendiri. Nggak bandingkan kita mengolah, kita ngambil itu kita biayanya cuma 5.000. Ketika kita beli 50.000. Misalnya kita mau bikin cak kangkung aja nih. Si anak. Kangkung ada kita tanam di rumah. Apa yang dibutuhkan? Nggak ada yang lain, cuma mungkin minyak sedikit, yang lain udah enak makan bawang semuanya itu kan murah. Dibandingkan dia mau pesan GoFood gitu. GoFood dia beli cak kangkung dengan harga 25.000 dan sebagainya. Nah, di situ kan ada prinsip bagaimana kita menjadi orang dalam memenuhi kebutuhan pangan kita gitu. Dan itu juga bisa perkembangannya itu menambah nilai ekonomi juga kalau seandainya mungkin
kondisinya kadang contoh yang tadi itu kangkung ya Bu Wir, Iya. itu tanamannya nggak perlu dirawat juga kan, Nggak perlu. tumbuhnya banyak nanti Tanamannya plok dia hidup dia. Iya betul, banyak yang jual bibitnya juga kan, tinggal disemai nanti dia tumbuh sendiri. Iya. Itu bisa diakalin, jangan kita yang beli, bahkan kita yang menjadi produsennya gitu ya Bu Wir. Iya. Produksi cangkung di rumah sendiri dan Iya. dijualkan ya Bu Wir. Ya bisa. Kalau kita mau ekonomi kreatif di dalam keluarga juga bisa. Misalnya kita mau anak usaha dari rumahan bisa juga. Kan sekarang usaha rumahan juga banyak. Betul, nggak perlu punya toko gerai sendiri, nggak Iya, perlu sewa bisa. tempat ya, Itu Bu Wir, bisa ya? juga. Jadi yang prinsipnya adalah bagaimana di dalam keluarga itu tidak menjadi orang yang instan, memiliki ketergantungan pada luar gitu. Tapi bagaimana bisa mampu dia memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan itu sebenarnya harus dibawa ke tingkat makro. Ketika prinsip pendidikan di rumah seperti itu kan akan mempengaruhi dia ke tingkat makro. Dan pola pikirnya dalam mengambil kebijakan. Ketika dia sudah jadi pemimpin, pola apa kepemimpinan yang harus dia bangun. Betul. Itu pengaruh nanti. Dia mungkin sebagai misalnya pimpinan daerah, tentu dia akan lebih berpikir bagaimana keluarga-keluarga dari masyarakat itu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak semuanya diekspor, tidak semuanya impor gitu dan sebagainya. Yang kita kan sedihnya sekali adalah impor. Impor itu sebenarnya asalnya dari kita, kan lucu sekali. Sangat disayangkan ya Bu Wir ya. Sementara potensi sumber daya alam kita melimpah ruah ya. Ya melimpah ruah. Kita yang nggak punya, ya kita ilmunya ada, tapi kita nggak menggunakan ilmu itu. Sebenarnya apapun yang ada tanaman yang di sekitar rumah kita tuh ada cara tuh untuk mengolahnya. Bu Wir, ini ada pendengar kita yang ingin ikut bergabung, coba kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Iya, dengan Pak Zam di Nanggalo. Apa kabar Pak Zam? Iya, Cek. Iya, Alhamdulillah Pak. sehat ya. Iya, Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, gimana nih Pak Zam? Ingin bertanya atau berkomentar, silakan. Sama Bu Wir ya, Cek. Betul sekali Pak Zam. Selamat pagi, Bu Wir. Selamat pagi, Pak. Nah, Ibu bilang tadi memang di tengah-tengah masyarakat sekarang tuh banyak ketemu, Bu Wir. Itu mandiri itu yang paling sulit sekarang. Apa? Anak-anak sekarang mandiri itu paling sulit. Kalau dia kuliah, dia ngekos, dia memesan makan cepat saja aja. Betul. Sampai karena dia kuliah, sampai dia bersuami, Jadi terbiasa. Kita orang kapal, orang buat coba panggil ladu itu nak pandai dari Bu. Oke. Itu susahnya sekarang. Itu itu umumnya mahasiswa Bu Wir pada itu tuh. Iya betul Pak. Bu Wir sering mengatin mahasiswa itu. Cepat saja. Cuma perbekalan dirinya untuk masa depan untuk bersuami tidak dipikirkan. Iya. Nah, akhirnya kalau dia bersuami akhirnya bentrok dia. Kakak bilang suami kalau nggak ada bisa buat membikin untuk sambal aja kamu nggak bisa, akhirnya bercerai. Itu dekat rumah di tempat tinggal saya itu terjadi itu Bu Wir. Oke. Nah, memang dia S1 dia. Cuma itu waktu mengambil ilmu S1, tapi dia pikirkan sampelnya untuk makan hari-hariannya. Betul. Dia kos, dia pesan saji, uangnya dari orang tua kan itu. Iya, instan lagi tuh ya. Ini instan. Jalan keluarga bagaimana tuh? Itu masa depan anak mahasiswa Bu Wir. Baik Pak Zam. Ya, terima kasih Bu Cek. Iya, sama-sama Pak Zam. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Zam di Nanggalo nih Bu Wirda. Menanggapi fenomena seperti ini bisa jadi pola itu terbentuk ya, karena biasa instan, kebawa di rumah tangga malah pengen instan lagi, sumber konflik nanti jadinya di rumah tangga. Nah, gimana mensiasati hal ini? Kalau kaitan dengan kuliahnya Bu Wir, ada salah satu mata kuliah namanya kearifan lokal. Salah satunya kearifan lokal ketahanan pangan. Oke, ada mata kuliah khusus itu ya Bu Wir? Ada etnosains dan kearifan lokal. Nah, salah satu kan termasuk ada namanya pendidikan berbasis lokal. Nah, itu menjadi satu, di situ Bu Wir
mendiskusikan dengan mahasiswa apa sih sebenarnya prinsip-prinsip ketahanan pangan kita di dalam kehidupan, apalagi dalam keluarga Minangkabau gitu. Ya diceritakanlah bahwa sebenarnya itu harus menjadi misi, menjadi visi, menjadi prinsip hidup kita. Bagaimana kita tuh berusaha merevitalisasikan kembali apa yang prinsip hidup, filosofi hidup yang berkaitan bagaimana kita membangun ketahanan pangan pada keluarga gitu. Itu ditransmisikan kepada anak-anak. Sampai ke PJBL Bu Wir ngajak mahasiswa silakan salah satu PJBL-nya mungkin bagaimana sebuah proses yang ada di lingkungan sekitar Anda kemudian diproses memasak apa yang Anda tangkap ketika itu gitu. Nah, memang membangun pola mahasiswa itu kan udah dari kecil sampai besar polanya. Jadi kita mungkin di tataran mahasiswa Bu Wir mencoba mengajak mereka memberi pengetahuan sama mereka bahwa ada suatu prinsip hidup kita dalam membangun ketahanan pangan keluarga gitu. Bagaimana prinsip kita mandiri dalam pemenuhan kebutuhan, bagaimana kita mampu tidak hanya berpikir hari ini tapi juga berpikir ke depan, kemudian tidak hanya berpikir diri sendiri tapi berpikir orang banyak gitu. Nah, prinsip 3 itu harus dalam kerangka pikir dari ketahanan pangan tadi gitu. Nah, itu tidak hanya dibawa dalam tataran mikro tapi dibawa ke tataran makro kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara gitu. Nah, ya kalau di sisi rumah ya Bu Wir karena ya memang kondisi itu situasi kota, situasi zaman itu membuat kita memang karena kita kerja dan sebagainya, karena kita macam-macam jadi kita tuh melupakan. Tapi yang sangat prinsip jangan lupakan itu. Betul. Bahwa ada cara-cara kita di dalam yang lebih arif dalam membangun sebuah ketahanan pangan gitu. Nah, sebenarnya pernah Bu Wir mengatakan sama mahasiswa juga, kalau kita kan masih ingat Bu Wir kuliah dulu, kita berusaha juga lah masak nasi gitu, lauk kita bikin sendiri atau rame-rame kita sekos itu bikin lauk gitu. Nah, sehingganya kita tidak banyak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau sifatnya sekunder gitu. Ada hal-hal pokok yang penggunaan uang daripada yang diberikan orang tua. Cuma ya sekarang itu ya itu anak-anak serba instan, serba itu. Nah, itu yang harus kita dengungkan kembali. Mengingatkan kembali mereka bahwa hidup itu harus mampu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Prinsip itu harus kita pegang. Ya kita ini kan gak akan kaya terus. Betul. Kita pun kaya kita juga harus belajar susah. Bahasa kata orang-orang kalau menjadi kayu itu menjadi enak itu kan mudah, tapi bagaimana kita mampu menstrategikan hidup, bisa hidup dengan kesederhanaan itu perlu diajarkan kepada anak-anak. Betul. Jadi PR-nya orang tua memang harus mengajarkan hal seperti itu di tingkat rumah gitu ya, dalam keluarga gitu. Tidak terkecuali laki-laki dan perempuan. Biasanya kan urusan ketahanan pangan itu dekat sekali urusannya dengan perempuan. Apalagi di sistem kekerabatan kita di Minangkabau ini menganut matrilineal. Itu ada pengaruhnya nggak Bu Wir? Iya, itu kan pengaruhnya kan lebih yang menstrategikan dalam itu perempuan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari asal-usulnya itu kan kombinasi laki-laki dan perempuan. Enggak bisa satu-satu juga ya Bu. Iya, masanya soal nanti pekerjaan berternak ayam dan sebagainya kan bapak-bapak juga. Betul, soal mungkin yang ke keladangnya sawah, gitu bapaknya. ya. Soal misalnya soal pohon yang besar, soal yang ngambil kelapa kan bapak-bapak juga. Betul. Artinya kalau kita melihat dari itu soal membangun ketahanan pangan keluarga itu adalah satu kesatuan unit keluarga. Ya ayah, ibu, anak-anak dan semuanya harus punya prinsip bagaimana kita mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan kita dan kita juga berpikir saving, kita juga berpikir tidak diri kita tapi juga berpikir untuk orang-orang kepada orang-orang lain yang merupakan membangun hubungan silaturahmi dalam membangun ketahanan pangan. Jadi sebenarnya kan ada juga yang menarik ini kalau di kampung kan kalau tiap-tiap
hari apa ya, hari-hari khusus atau lebaran atau hari kan besar ada ya. kumpul keluarga, makan rame-rame kan, Iya. makan bersama gitu di rumah induk gitu kan. Iya. Kita kumpul sama-sama, kemudian masak di situ, nggak ada prinsip beli-beli. Nggak ada, Bu Wir. Kita ke dapur sama-sama. Iya. Nah, di saat di dapur tuh proses interaksinya bagus sekali. Kita membangun bercerita, tapi kita makan bersama. Olahan makannya sangat enak. Olahan makannya apa? Olahan makan yang ada di kehidupan yang ada di sekitar kita. Di situ prinsipnya nggak boleh anak keponakan yang tidak makan. Rame-rame lah kita makan, masak bersama. Kalau disitulah bercerita, ada yang keperluannya apa. Nah nanti kalau ada yang keperluannya persiapan dia menikah atau persiapannya apa, gotong royong lagi bersama-sama memenuhi kebutuhan itu. Kan sangat hidup itu tenang, aman, nyaman gitu. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang miskin, tidak ada yang terkecewakan. Ya hidup dengan kebersamaan. Sebenarnya prinsip itu kan dalam bernegara, bermasyarakat, tidak ada kesenjangan sosial. Bagaimana kita tidak perlu ketergantungan dunia luar untuk memenuhi kebutuhan. Kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada. Kan seperti itu yang diperdebatkan orang sekarang. Kita swasembada pangankah hari ini? Ketahanan pangankah kita hari ini? Kan sempat mencuat beberapa hari ini tentang diskusi kita. Cuma Bu Wir mencoba memberi kontribusi ya kita di dalam bahwa ada filosofi hidup yang harus kita pegang terkait dengan soal ketahanan pangan ini. Ada lost generation gitu. Nah, takutnya begitu kan dalam memahami bagaimana kita membangun ketahanan pangan itu. Dan sebenarnya kalau kita lihat betapa cerdas-cerdasnya orang. Ingat Bu, ada penelitian ketika sebuah penelitian randang daun. Kenapa munculnya randang daun itu salah satunya kenapa? Randang daun aka. Apa kenapa dia bikin randang daun aka itu? Kenapa? Dijawabnya apa tuh? Daun aka itu menjala menjadi benalu di sebuah pohon. Nah, karena dia benalu, dia diambil lalu dimasak sehingga terpenuhi kebutuhan. Jadi mencari solusi terhadap masalah yang ada. Karena dia sudah berkembang, ketika dia berkembang jadi dia benalu. Nah, ketika dia sudah mulai jadi benalu, dia dipetik. Lalu dimasak, dimakan. Terpenuhi kebutuhan kita. Nah, di zat makanan itu ada zat yang artinya berguna untuk melancarkan lambung pencernaan kita. Kan sangat cerdas itu. Iya, betul. Pohon yang tadinya itu tidak menjadi benalu lagi, kita makan, terpenuhi sebuah makanan itu muncul dari proses masalah hidup dari masyarakat. Kemudian dia bilang juga kenapa dibikin randang daun itu jangka panjang banyak. Jawabannya adalah karena anak banyak, mau beli daging mahal, mau apa dia, maka randang banyak, maka daun itu dibanyakin, ditambahin sedikit kayak belut apa yang ada di sekitar rumah, sehingga jadi randang daun belut. Kan ada tuh sekarang jadi produksi. Situ asalnya dulu itu. Bagaimana kecerdasan masyarakat manusia dalam beradaptasi terhadap lingkungannya sehingga menghasilkan kuliner yang mempertahankan kehidupan. Nah, sekarang dikembangkan jadi ekonomi kreatif. Tidak apa-apa, itu kan lebih bagus. Dikembangkan dijadikan lagi wisata budaya kuliner. Jadi masakan khas gitu Iya, seperti itu. Nah, jadi dari prinsip hidup yang kita dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, nanti jadi juga dikembangkan ekonomi kreatif juga jadi wisata. Nah, menariknya ketika dijadikan wisata, kita jadikan storynomic cerita itu. Bahwa randang daun yang kaitan dengan belut ini adalah proses kecerdasan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya sehingga melahirkan kuliner. Kuliner ini dibikin dalam rangka membangun keberlanjutan hidup. Nah, disitulah ketahanan pangan daripada keluarga terkait dengan kuliner. Nah, seperti itu. Itu juga sesuatu yang menarik dicari wisatawan sekarang ya Bu Wir ya, storynomic dari sebuah suguhan apapun itu termasuk makanan gitu ya Bu Wir ya. Jadi bertambahlah pengetahuan. Jadi terpancing juga barangkali kecerdasan
terpancing mungkin daerah-daerah lain juga menciptakan hal yang sama gitu ya Betul. Bu Wir ya. Kalau dari awal adaptasinya kuliner itu di situ. Nggak lepas dari ketahanan pangan, prinsip ketahanan pangan dari masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya itu. Di situ kan itu kan hasil riset perjalanan Bu Wir selama 3 tahun itu. 3 tahun menemukan bahwa ada soal kuliner itu bukan soal makan aja, tapi ada konsep yang sangat prinsip di situ, ketahanan pangan. Wah, luar biasa ternyata. Apalagi memang suatu daerah mungkin identik dengan pohon tertentu hanya tumbuh di situ atau kualitasnya lebih baik ya Bu Wir ya. Makanya jadi ciri khas lah untuk daerah itu karena dia mengembangkannya dengan inovasi baru gitu ya. Prinsipnya balik lagi ke ketahanan pangan sebenarnya untuk daerah yang bersangkutan. Satu lagi ada buah rambai. Buah rambai ini apa Bu? Buah kayak duku, tapi dia agak asam-asam, itu banyak di Payakumbuh itu. Itu diolah. Nah, bukan buahnya kita makan, daunnya jadi randang. Daunnya juga bisa jadi randang. Iya. Wah. Jadi sebenarnya randang ini apapun diproses sampai kering ya Bu Wir ya, itu jadinya randang. Iya, marandang. Marandang, prosesnya marandang. Yang hasilnya randang. Apakah randang belut, randang daging, randang daun dan sebagainya. Nah, hasil dari semua randang itu tak lepas dari proses kecerdasan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan fisik yang ada di sana. Nah, itu akan disebut modal sosial manusia di dalam mempertahankan hidupnya. Nah, itu sebenarnya ketika kita mengajarkan ke anak-anak kita prinsip bagaimana di dalam keluarga, nah itu yang harus diajarkan dan dikasih transmisikan kepada anak-anak. Tapi hal-hal seperti ini Bu Wir biasanya itu diterapkan di daerah perkampungan nggak Bu Wir, di pedesaan, di perkotaan yang memang sudah banyak sekali yang namanya perkembangan serba instan itu ada. Nah, menjawab tantangan seperti itu kalau untuk di daerah perkotaan seperti apa biar tetap prinsip kemandirian ini ada gitu Bu? Sebenarnya kalau di sekitar rumah kita itu kan sebenarnya kita masih punya ruang-ruang kosong gitu. Itu kan bisa kita lakukan polybag, itu kan bisa kita lakukan. Atau hidroponik ya hidroponik sekarang juga ada. Atau tanah-tanah agak kecil, tapi kita ngajarkan kepada anak perlu kita menanam seperti itu. Tidak perlulah kita mau cari daun bawang lalu kita ke pasar bayar 2.000 lagi. Mendingan kita mau telur dadar gitu, misalnya ambil daun bawang yang kita tanam, petik, murah biayanya. Telur, kalau ada ayam ya udah lebih murah. Jadi kita ngajarin bagaimana efisiensi dan efektif pada keluarga dalam memenuhi kebutuhannya, itu yang penting. Enggak, yang pusingnya kita tuh kan yang serba instan, serba beli, serba apa, tidak. Padahal kalau diciptakan suasana rumah itu bisa kita membangun, menyelesaikan. Ya kalau duit banyak kan masih banyak duit itu digunakan ke yang lain. Iya betul. Ya kita nggak terjebak kepada ketergantungan kita dalam kebutuhan pangan kita. Seperti itu. Baik. Nah, makanya sekarang ini kan problem negara kita kan ini salah satunya. Nanti pun diskusinya lain lagi ya. Iya betul. Itu terlalu makro untuk dibicarakan di jendela keluarga ya Bu Wir. Baik, contohnya juga seperti cabai. Padahal kita punya produksi sendiri, tapi kita malah mendatangkan dan sudah cocok dengan cabai dari luar Sumatera Barat. Produksi kita melimpah. Harga kita di lokal aja jadi murah kan Bu Wir. Beli cabai lokal harganya segini. Cabai di pulau sebelah harganya agak naik gitu. Tapi kecenderungan masyarakat tetap beli yang mahal itu. Mungkin karena pola itu juga sudah terbentuk ya Bu Wir ya. Iya. Sudah cocok sama cabai ini karena kebiasaan konsumsi cabai itu. Coba kalau kita tanam sendiri, tanam pohon cabai di rumah dengan polybag aja bisa tumbuh subur ya Bu Wir. Ica sendiri pernah merasakan karena tugas anak sekolah. Disuruh tanam cabai beberapa minggu, wah merah banyak gitu. Kayaknya ini bagus nih kita banyak-banyakin cabainya gitu. Apalagi kalau kita giling sendiri. Iya, akan lebih enak, lebih enak sendiri. Betul. Ya, kalau di blender kurang enak. Beda rasanya, walaupun bahannya sama. Dibeli di pasar juga kurang enak. Tapi memang diulek sendiri lebih nikmat. Apalagi dipetik yang terbangun sendiri. lagi kenikmatannya itu ketika kita bersama-sama memasak, makan bersama, memenuhi. Di situ terbangun rasa kekeluargaan, terbangun rasa ikatan. Mungkin saja yang membuat anak kita pulang
pulangnya adalah masakan ibu. Itu yang main bawa pulang gitu ya Bu. Pulang dia. Nah jadi ketahanan pangan kita kan juga agak terakhir anak-anak nggak mau pulang, nggak ada yang membuat dia pulang. Dia kan sudah hebat dan sebagainya, ibunya tinggal sendiri di rumah. Nah tapi salah satu yang menciptakan anak pulang itu karena kita pernah membangun masak bersama, makan masakan tersendiri, pulang. Karena ada ketahanan pangan, prinsip dari itu, pulanglah si anak ke rumah. Dengan ketahanan pangan itu ketahanan keluarga juga terbangun. Karena ada emosi kita, interaksi kita di dalam proses kita memberikan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Iya. Jadi dampaknya juga banyak. Dampaknya tidak hanya soal efisiensi diri dalam pemenuhan kebutuhan diri, tapi juga psikologisnya. Psikologis di dalam kita mengajarkan anak arti prinsip hidup dalam kemandirian dan arti prinsip ikatan batin ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas bersama di rumah. Kalau kita sudah main beli, ya udah makan di sana, makan di sini, nggak pernah kumpul. Tapi ketika kita masak bersama, kumpul bersama, atau berkebun bersama, apa yang terjadi? Solidaritas keluarga yang sangat tinggi, rasa rindu, kasih sayang yang akan terbangun dengan prinsip hidup kita bagaimana sebuah keluarga itu prinsip ketahanan pangan yang berpengaruh kemana-mana. Betul sekali. Kadang-kadang kalau udah dapat pesan atau WhatsApp dari orang tua, ibu bikin ini, kumpul nanti ya, semua bisa datang. Bisa datang. Yang manggil tuh makanan ibu. Ya, kita pernah makan cabai di mana-mana. Sama. Tapi ketika kita pulang makan masakan ibu, masakan kita bersama beda. Selalu bilang beda. Kenapa beda? Ini takarannya apa? Padahal resepnya udah dikasih persis Bu Wir. Tapi selalu punya orang tua itu terasa di mulut itu ada perbedaannya. Gitu juga masalah kuliner identitas. Masakan identitas, pangan identitas kita. Pangan identitas kita ya sesuai dengan apa yang menjadi kekayaan kita. Tentu beda. Ya anak-anak sekarang kan sudah beda masakan yang misalnya makan makanan Korea dan sebagainya, itu orang Korea. Kita juga punya misalnya makanan khas kita. Nah ya, khasnya kita itulah yang sebenarnya sesuai dengan proses hidup kita, life skill kita, proses perjalanan hidup kita. Di situ ada makna, nilai keluarga. Itu. Betul. Nah sekarang kan itu yang terjadi perubahan besar. Nah itu yang mari kita kembalikan. Apa yang menjadi filosofi ketahanan pangan keluarga itu menjadi bagian nilai dalam keluarga-keluarga yang ada di Sumatera Barat pun dimanapun dia berada. Gitu. Berarti termasuk gempuran makanan-makanan yang lagi hit sekarang ya Bu Wir. Kadang lidah mereka itu sudah terbiasa pula dengan persausan yang banyak, bumbu-bumbu yang banyak gitu. Jadi terhadap selera yang berkaitan atau kuliner-kuliner tradisional jadi tidak menggiurkan bagi mereka. Karena lidahnya juga sudah terbiasa dengan paparan rasa yang berbeda gitu. Makanya kalau kaitan dengan MBG Bu Wida saran gitu. Produk makanan itu adalah produk makanan yang memang sesuai dengan basis daerah. Itu satu. Kemudian mungkin tidak memberikan ikan kepada anak, tapi juga gimana memberikan pancing kepada anak. Jadi sekarang kan anak tinggal makan. Nah, tapi yang harus kita pakai prinsip juga, bagaimana anak itu makan dia punya ikhtiar dulu. Dia bisa merasakan enaknya sebuah makan tuh, ada ikhtiar yang dia lakukan. Misalnya kenapa misalnya rendang tuh enak, tentu ada usaha kita. Nah itu yang sebenarnya bagi Bu harus di prinsip itu yang diajarkan. Ya artinya kalaupun harus di sekali-sekali tidak hanya dikasih makan gitu anak-anak, tapi bagaimana makanan itu, proses itu anak bisa makan itu juga harus diajarin sekolah. Harus juga lebih berpikir kreatif, ada nilai-nilai yang ditanamkan akibat adanya makanan bergizi gratis ini. Nah itu juga sebenarnya ada, kalau didiskusi lagi kita sebenarnya dampaknya ada positif dan negatif. Tapi bagaimana yang negatifnya itu kita minimalisir dengan cara strategi-strategi yang lain, sehingganya ada nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak terkait dengan
MBG yang sangat berlangsung hari ini. Gitu. Baik. Jadi, bagaimana pemberdayaan keluarga. Ya hari ini kan jadinya anak-anak nggak, ya kalau Bu Ir ngeliat dapur udah nggak banyak berasapnya lagi gitu. Iya betul sekali Bu. Dapur senyap. Dapur senyap. Biasanya orang berjuang biar dapurnya berasap. Sekarang enggak. Orang main instan aja sebar pesan-pesan begitu ya Bu Wir ya. Iya. Tapi hal ini sebenarnya semakin berkurangnya kecintaan atau kemandirian terhadap pangan ini Bu Wir. Apakah ini juga berpengaruh karena contoh itu yang sekarang udah mulai nggak ada? Mungkin dalam lingkungan kita di orang Minang, orang tua kita juga menunjukkan hal yang sama nanti turun ke anak, ataupun tokoh-tokoh nenek mama kita. Apakah contoh kita gitu Bu Wir yang memang sudah berkurang sekarang salah satu penyebabnya? Sebenarnya salah satu, tapi indikator yang lain itu soal ya kebijakan negara juga, kemudian juga pengaruh media. Jadi yang menyebabkan sebuah perilaku itu kan orang tua menjadi contoh, kemudian pengaruh media massa, pengaruh teman, pengaruh kebijakan negara, kemudian pengaruh adaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingganya kita menjadi manusia yang sangat bergantung kepada dunia dan tidak mandiri. Nah, dan hanya mau menjadi, mungkin prinsipnya kita tidak mau berkreativitas, nggak mau berpikir, hanya mau jadi, ketika kita tamat sekolah pun anak-anak maunya jadi pegawai dan sebagainya. Prinsip-prinsip itu kan iya, tidak semua bisa diangkat jadi pegawai. Orang yang berpikir mau jadi pengusaha, orang yang mau pikir menjadi kreatif itu kan dikit sekarang, karena tidak ada kekuatan dia untuk melakukan suatu kemandirian. Jadi kalau kita mandiri kan apapun bisa dicapai, tapi ketika kita mengantungkan hidup pada orang lain, tentu kita menjadi orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi yang kita ajarkan sebenarnya mengajarkan anak itu tidak perlu dengan kita bicara banyak, tapi bagaimana aktivitas dan perilaku kita di dalam keluarga itu akan mempengaruhi prinsip hidupnya. Jadi orang sukses itu adalah orang yang tidak hanya cerdas intelektual, tapi kecerdasan sosial dia yang dia dapat dalam proses perjalanan panjang hidupnya, life skill. Orang yang bisa bertahan hidup itu orang yang punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Nah, proses itu dia dapat di keluarga, ya, bukan sekolah, di keluarga. Maka kalau kita berkaitan dengan ketahanan pangan itu, ajarkanlah sedini mungkin bagaimana membangun kemandirian pangan, ketahanan pangan itu kepada anak-anak. Prinsipnya yang kita ajarkan, filosofi hidupnya, kemudian kaidah-kaidahnya. Nanti dia bisa mengembangkan dalam bentuk yang lebih makro. Cara berpikirnya, mental dia. Kalau dia sudah punya mental bahwa hidup saya harus bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya bisa mencari alternatif terhadap masalah saya. Saya punya cara beradaptasi dengan lingkungan fisik saya. Saya bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya saya. Dan saya tidak hanya berpikir hari ini, saya juga berpikir nanti. Saya tidak hanya berpikir diri saya, tapi saya berpikir orang lain juga. Itulah yang akan membangun prinsip bahwa dia akan menjadi orang yang mungkin bahagia, sejahtera, dan membahagiakan orang lain dan mensejahterakan orang lain. Itu sebenarnya ketika dia jadi pemimpin, dia mampu menjadi pemimpin yang mensejahterakan warganya, membahagiakan masyarakatnya. Nah, seperti itu. Dia tidak hanya, ya kan, yang jadi problem sekarang kan mikirin diri sendiri, tapi sebenarnya prinsipnya kan ada kata orang lain juga dipikirkan. Nah, itulah yang konsep ketahanan pangan keluarga berbasis kearifan lokal Minangkabau gitu. Baik.
Luar biasa. Prinsip-prinsip ini kalau sudah ditanamkan efeknya luar biasa juga nanti ya Bu Wir ya. Yang kita kerjakan kecil dari lingkup rumah nanti efeknya bakal besar bahkan untuk perkembangan anak nanti ke depannya ya Bu Wir ya. Filosofi sebenarnya banyak samo dimakan, seketek samo dilalui. Kemudian barek samo dipikul, ringan samo dijinjiang. Kemudian banyak hal lah. Hidup itu lama di awak, katuju di orang. Itu prinsip-prinsip dalam ketahanan pangan juga di dalam mengolah interaksi kita dalam pemenuhan kebutuhan. Nah itu salah satu juga yang menjadi prinsipnya. Ya. Siap. Bu Wir, ini tidak terasa sudah pukul 9:57 waktu Indonesia Barat. Terakhir barangkali simpulannya kurang lebih 1 menit Bu Wir. Keluarga itu kan ada fungsi pendidikan. Nah, salah satu yang harus kita tanamkan juga di dalam fungsi pendidikan adalah pendidikan bagaimana membangun ketahanan pangan di dalam keluarga. Prinsip membangun bagaimana kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian bagaimana kita juga berpikir masa depan, kita juga berpikir orang lain yang kalau dikaitkan dengan keluarga Minangkabau bagaimana dia mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan meluangkan waktunya, tanah lingkungan sekitarnya dengan menanam-nanam apa yang menjadi kebutuhan di rumah. Nah, itulah yang perlu diajarkan kepada anak kita nanti yang menjadi modal tersendiri bagi dia menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Itu aja mungkin pesannya. Makasih. Terima kasih banyak Bu Wir untuk waktunya hari ini berbincang di program Jendela Keluarga, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di 2 minggu sudah ini ya Bu Wir ya, dengan tema menarik lainnya. Terima kasih Bu Wir, selamat waktu melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sana pandangan, demikian obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk hari ini berkaitan dengan keluarga Minangkabau dan juga ketahanan pangan. Semoga apa yang tadi sudah kita perbincangkan benar-benar jadi pengingat buat kita semua. Jangan sampai hanyut juga dengan perkembangan zaman saat ini yang serba instan. Hal-hal yang menjadi prinsip kita sebagai orang Minang juga tetap harus diterapkan. Terima kasih dan tetap bersama Perempuan. Masih bersama saya Mince hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik. Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola, seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian dalam arti kata sambung menyambung lagu. Suara Budaya Sumatera Barat.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dedi Dukun. Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat. Pengembangan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan atau EBT dihadapkan pada tantangan yang gadang terkait penerimaan masyarakat di kawasan pengembang. Pada Salumbari, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI Wilayah Sumatera Barat, Firman Hidayat menjelaskan, walaupun bauran EBT daerah Koala mencatatkan capaian 52% pada 2025, namun sebagian gadang kebutuhan listrik lainnya masih ditopang di energi fosil berbasis batu bara. Menurutnya, transformasi energi indak cukup hanya mengurangi produksi batu bara, tetapi harus mencakup penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Helmi Herianto mengungkapkan, bahasanya hingga kini baru terdapat pembangkit listrik berbasis EBT yang beroperasi secara mandiri di daerah-daerah itu. Total daya pasokan listrik mandiri di Sumatera Barat tercatat mencapai 710 MW, tapi angka itu menunjukkan selisih 17% dari kalkulasi ketahanan energi yang dianggap aman. Selain masalah pasokan daya, dukungan penuh dari masyarakat setempat menjadi kunci utama supaya program transisi energi ko berjalan optimal coba kelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Panitia Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT 2026 di Universitas Negeri Padang mencatat sebanyak 38 peserta indak hadir pada hari pertama pelaksanaan ujian ke Padang. Rektor UNP Krisma Dinata menegaskan bahasanya peserta yang absen secara otomatis dinyatakan gugur. Pihak universitas belum mengetahui alasan pasti ketidakhadiran puluhan peserta itu, tapi diduga Allah diterima di sekolah kedinasan atau universitas lain. Terkait hal itu, Krisma Dinata mengingatkan peserta sesi berikutnya supaya mempersiapkan waktu joma nyarankan datang sehari lebih awal guna untuk memastikan lokasi tes supaya indak talambe. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di
Pro 4 RRI Padang.